Diberkati Tuhan, mari kita menyiapkan diri di dalam pelayanan pendadaran pada saat ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama meyakini kasih Tuhan yang menyapa kami. Dan kami hendak mempersiapkan hati dan kehidupan kami menyambut panggilan Tuhan melalui undangan dalam sakramen perjamuan kudus yang nanti akan kami terima dan dilayankan tanggal 14 April dalam ibadah Kamis Putih. Engkau mengetahui seluruh isi hati kami Tuhan. Biarlah kami, hidup kami, seluruh pikiran kami dan tingkah laku kami berpadanan dan kehendak Tuhan. Kami boleh menerima anugerah pemberian Tuhan berdasarkan cinta kasih-Mu. Oleh karena itu, hadirlah bersama-sama dengan kami dalam pendadaran pada saat ini, mengurapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga akan mendengarkan firman-Mu menjadi dasar untuk kami boleh menguji hati dan pribadi kami lepas pribadi. Sapalah kami dengan kebenaran dan kekayaan firman-Mu agar selalu menerangi perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini terambil di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 20 dan ayatnya ke-21, yang demikianlah firman-Nya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang harga di bulan April ini, harga Pertamax naik jadi 12.000. Kemudian harga minyak goreng bahkan dari bulan Maret juga naik. Mungkin harga-harga yang lain, sembako yang lain, ataupun harga-harga yang lain naik. Dan ketika kita berbicara tentang harga, berarti ada satu patokan bilangan yang disepakati, yang disetujui untuk menjadi jalur lintas pembelian maupun penjualan. Sehingga ketika bicara tentang harga ada batasan, ada nominal yang nyata, yang juga disepakati bersama dalam proses penjualan maupun pembelian. Dan kalau ada ungkapan yang mengatakan ada harga, ada kualitas gitu. Harga segini berarti kualitasnya seperti ini. Tidak mungkin harga murah tetapi memiliki kualitas yang sempurna. Tentu harga itu menjelaskan seberapa kualitas yang dimiliki, yang diperoleh ketika kita membayar dengan harga yang kita bayar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kita bicara tentang harga barang, harga suatu benda. Kalau kita berbicara tentang harga, karena cinta kasih Tuhan, harga mengikut Yesus, tentu harga itu melampaui bilangan ketetapan, kesepakatan yang disepakati sama seperti harga barang, tentu berbeda. Kita bicara tentang janji Tuhan yang bernilai tinggi yang tidak bisa dibatasi dengan ukuran bilangan atau batasan bilangan. Karena ketika kita bicara tentang keselamatan, kita bicara tentang kasih Tuhan, dan harga kita mengikut Tuhan, ya seluruh kehidupan kita. Tidak hanya dibatasi dengan pikiran saja, atau mengingat Tuhan, atau dengan perasaan kita, bagaimana kita menghormati Tuhan, tidak. Tetapi seluruh kehidupan kita berikan kepada Tuhan, itu sebagai harga. Di mana kehidupan totalitas, kualitas yang penuh untuk kita berikan sebagai wujud rasa syukur dan persembahan kehidupan. Dalam Roma pasal 4 ayat 20 dan 21 menunjukkan keteladanan Abraham untuk mempersembahkan kehidupannya secara totalitas. Sekalipun tidak ada dasar atau landasan untuk Abraham berharap, tetapi ia tetap meyakini janji Tuhan. Ia tetap menghidupi janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa akan mendengar setiap keluh kesahnya, setiap permohonannya. Ia tidak menunggu 25 tahun, tetapi sampai 100 tahun. Akhirnya janji Tuhan itu ya di atas ya dan amin. Tuhan mewujudkan janji Abraham melalui kelahiran Ishak di usia yang ke-100 tahun sebagai penerus keturunannya. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Keyakinannya kepada Tuhan semakin kuat hari lepas hari. Iman percaya itu yang menjadi harga yang harus diberikan pada Tuhan sebagai Bapa orang percaya. Percaya kepada Tuhan atas rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang jelas bagaimana kita juga sebagai orang-orang percaya mengimani bahwa Tuhan setia dengan waktunya. Dan itulah harga yang perlu kita bayarkan sebagai pengikut Kristus. Jikalau pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan dan waktu, ruang untuk menilik sebentar, untuk merenungkan sebentar arti kehadiran kita di hadapan Tuhan sebagai manusia yang tidak terlepas yang namanya kesalahan, pelanggaran dan dosa. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita menguji diri kita, apakah kita sudah memiliki harga yang pantas dengan kualitas hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita mengimani tetap janji dan berkat dan kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berrefleksi, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengundang kita dalam sakramen perjamuan kudusnya, kita disebut sebagai keluarga Allah. Kita memiliki komitmen bahwa kita sebagai pengikut Tuhan yang setia sampai kapanpun dalam waktu dan apapun kondisi yang kita miliki. Mari di dalam pendadaran ini kita diberikan ruang, kesempatan untuk merenungkan arti kehadiran kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun, kita menguji diri kita bahwa kita sungguh memerlukan dan kita mau menerima janji Tuhan yang selalu mengiring dan menjaga kita di sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak diberikan waktu untuk merenungkan janji Tuhan. Mari kita menguji diri kita masing-masing sebelum saya bertanya bagaimana kesanggupan kita. Mari kita merenungkan dan merefleksikan dan menguji diri kita masing-masing. Waktu cukup, saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bagaimana kesanggupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak?
Terima kasih atas kesanggupannya, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, dan kita akan masuk di dalam nanti sakramen perjamuan kudus dengan kerendahan hati dan menata hati kehidupan kita untuk berkomitmen mengikut Tuhan dengan harga dan kualitas kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari sebelum kita berdoa menutup pendadaran kita pada saat ini, kita kidungkan kembali Kidung Jemaat 362 baitnya yang kedua. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Kami adalah milik-Mu dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang memperoleh kemerdekaan karena keselamatan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami semua. Biar kami terus berharap dan bersandar akan kasih karunia-Mu, dan juga kami memperoleh kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk kami melakukannya dengan setia. Biarlah kami membayar harga yang pantas atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami melalui seluruh kehidupan kami, totalitas dan kualitas kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu. Dan kami mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan tanggal 14 April. Berkati kami dan kuduskan dan sucikan, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami berserah penuh dalam tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pelayanan pendadaran kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin.